Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nazilul Majid dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Dina Putri Pujiastuti MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan sanak atau keluarga dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca atau bahasa pengantar yang digunakan para pedagang dalam perdagangan atau pergaulan antara warga lokal dengan warga internasional. Kenapa sih harus bahasa Melayu yang dijadikan dasar bahasa Indonesia? Kenapa tidak bahasa Jawa atau bahasa dari suku-suku lain yang berada di Indonesia? Alasannya yaitu karena bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana, mudah dipelajari, dipahami, dan dikuasai. Sedangkan bahasa Jawa yaitu bahasa yang sangat rumit strukturnya. Nah, karena ketidaksederhanaan inilah yang tidak menjadikan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lain untuk menjadi dasar bahasa Indonesia. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, bahasa Melayu kuno ini menjadi bahasa Melayu klasik pada masa Kesultanan Melaka. Setelah ganti periode dari Kesultanan Melaka, bahasa Melayu klasik ini berkembang menjadi bahasa Melayu tinggi. Nah, bahasa Melayu tinggi ini hanya digunakan oleh keluarga-keluarga dari Kerajaan Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Nah, sedangkan rakyat dan para pedagang yang bukan kerajaan, mereka menggunakan bahasa Arab karena pada saat itu para pedagang-pedagang Arab pada saat itu mulai memasuki wilayah dagang Indonesia dan mereka mulai memasukkan kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Seiring berkembangnya masa, berubah menjadi bahasa Melayu pasar karena pada saat itu para pedagang-pedagang luar negeri banyak memasuki wilayah pedagang Indonesia dan mereka membawa bahasa dari negara mereka masing-masing untuk mempengaruhi bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itulah makanya bahasa Melayu tinggi menjadi bahasa Melayu pasar menurut ahli bahasa. Pada puncaknya yaitu pertengahan abad ke-19, kerajaan Ali Johor mulai membuat kamus bahasa Melayu. Nah, pada saat itulah bahasa Melayu setara dengan bahasa-bahasa lain karena bahasa Melayu sudah memiliki kaidah dan dokumentasi yang terdefinisi secara jelas. Pada tahun 1928, para tokoh pemuda yang berlatar belakang suku dan kebudayaan akan mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar tersebut dicetuskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya, dan bahasa. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Misalnya, ada 3 orang yang berasal dari Bengkulu, Palembang, dan Padang. Mereka tidak mengerti bahasa daerah satu sama lain, akan tetapi kan ada bahasa nasional. Nah, bahasa itulah yang digunakan mereka untuk berkomunikasi dengan mudah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanakan pembangunan serta pemerintahan. Yang terakhir, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.